Jangan sampai teman-teman nanti capek-capek ternyata hanya kesalahan sedikit, malah aset yang sudah kita dapatkan dari airdrop atau dari manapun atau mungkin dari investasi atau staking malah teman-teman jadi zonk ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman agak beda karena saya akan membahas terkait dengan wallet. Yang dimana wallet saya teman-teman hingga hari ini itu masih terkunci. Teman-teman bisa perhatikan ketika saya di sini klik send, maka itu yang keluar seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan saya klik di Toncoin, saya send itu nggak bisa. Dan di sini sangat disayangkan bahwa wallet ini sebenarnya saldo saya dulu itu kisaran 60 juta. Dan karena memang aset yang saya beli itu lagi turun, ini sisa sekitar 40-an juta ya teman-teman ya. Karena dia ada di Ton Space, terus kemudian ada juga di bagian docs yang sampai sekarang juga belum saya klaim ya. Nih di docs itu juga belum saya klaim. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu alasannya di saat docs listing kemarin banyak teman-teman yang ingin menjual docsnya, dan berhubung itu juga waktu itu docs saya tidak masuk ke wallet Telegram karena saya melakukan penarikan itu ke wallet lain ya. Waktu itu saya menggunakan Binance. Nah, jadi saya tidak punya saldo docs yang ada di Telegram. Dan selain itu tujuannya dulu untuk membantu teman-teman yang ingin menjual agar lebih mudah ya. Jadi ketika teman-teman kirim ke tempat saya atau ke wallet saya, ya udah tinggal saya transfer aja ke rekening teman-teman. Dan hal itu ternyata berdampak buruk yang dimana wallet saya sejak itu dikunci hingga sekarang ini teman-teman. Bahkan kalau awal-awal itu malah nggak bisa dibuka. Saya kira waktu itu karena Ton lagi gangguan makanya wallet saya tidak bisa dibuka. Ternyata teman-teman saya baru sadar bahwa wallet saya itu ternyata sedang dikunci. Nah teman-teman, bahkan ini kalau saya klik ke docs saya teman-teman ya, ini masih ya. Nah coba kita klik reward, close. Nah teman-teman, something wrong ya. Berarti kalau kita close begini, ini saya something wrong. Nah nggak bisa teman-teman, nggak bisa di close ya. Nah di sini teman-teman, saya sudah beberapa kali menghubungi customer service-nya. Yang kita tahu bahwa customer service dari wallet Telegram ini tentunya adalah bot teman-teman. Nah jadi pertama kali saya menghubungi itu tanggal berapa ini ya? Tanggal 27 Agustus teman-teman. Nih ya, saya klik wallet error, hello, namanya juga itu ngobrol sama bot ya kan. Dan dia menggunakan bahasa Inggris juga. Nah di sini teman-teman ya, pertama kali saya dibalas sama botnya nih, wallet saya tidak dapat digunakan hingga hari ini, semua transaksi terkunci. Disinilah saya paham bahwa kami telah memperhatikan bahwa Anda menggunakan beberapa akun dan mencoba melanggar perjanjian pengguna. Oleh karena itu akses ke wallet dibatasi sesuai dengan pasal 7 perjanjian pengguna. Nah disinilah saya sadar bahwa ternyata selama ini wallet saya dikunci itu karena saya melakukan pelanggaran perjanjian. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi atau mengirim doc dari tanggal 26 hingga 27 Agustus itu ternyata dianggap sebagai akun saya yang lain. Itu teman-teman ya. Nah kemudian di sini saya balas bahwa saya hanya membeli airdrop docs dari member komunitas saya. Apakah itu kesalahan? Mereka kesalahan menjual token docs sehingga saya meminta mereka untuk mengirim ke wallet saya untuk saya beli. Nah dia di sini minta bahwa harap berikan bukti bahwa mata uang kripto tersebut dibeli dengan itikat baik, misalnya tangkapan layar korespondensi. Ya udah, kemudian di sini saya kirim ya dari orang-orang yang jual ke tempat saya. Ini saya coba kirim screenshot semuanya yang jual itu saya kirim. Bahkan di situ ada bukti-bukti saya melakukan pembayaran ya dari pembelian itu. Nah setelah saya kirim gambar-gambar ini teman-teman, saya diminta untuk melakukan verifikasi teman-teman ya, yaitu mengirim berkas yang membuktikan bahwa alamat KTP saya dan alamat tempat tinggal itu sama. Nah di sini pertama saya kirim itu gagal karena bulannya nggak sesuai. Nah ini juga sama, yang kedua gagal, jadi data itu paling maksimal 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan kita ngirim misalkan buku rekening nih, nah itu diterbitkan maksimal 3 bulan. Nah akhirnya yang ketiga ini baru berhasil. Dokumen Anda telah berhasil diverifikasi, Anda telah meningkatkan ke tingkat verifikasi advance. Anda dapat terus menggunakan dompet tanpa batas. Tapi ternyata hingga hari ini ya teman-teman, ini tanggal 5 September hingga hari ini itu belum saya bisa menggunakan wallet. Nah makanya saya bingung teman-teman ya. Nah di sini saya chat lagi teman-teman dengan cara yang sama ya. Jadi kita awal-awal harus komunikasi dulu dengan botnya.
Terus dari sini saya kirimkan gambar teman-teman, ini kenapa dia sampai sekarang itu belum tersedia. Dan di sini dibalas bahwa saya melanggar pasal 7 perlindungan pengguna. Nah ini lagi, jadi dari awal lagi nih teman-teman. Nah terus saya kirim lagi bukti semua saya kirim, sampai dia juga balas di sini, terima kasih atas informasi yang diberikan, kami akan kembali dengan informasi baru. Nah di sini saya kirim lagi transaksi yang sudah sudah jual dok ke saya gitu kan. Jadi saya teruskan ke sini semua. Dan sampai hari ini tuh belum ada balasan teman-teman. Ada sudah 3 hari ya, itu juga belum ada balasan. Nah intinya teman-teman bahwa wallet Telegram ini sebenarnya sangat rentan sekali. Nah ada beberapa juga video-video lain yang saya tonton di video-video luar negeri, mereka yang akunnya di report itu akunnya dibekukan terus kemudian walletnya hilang. Ada juga yang dia ngirim-ngirim pesan di grup terus kemudian dia menggunakan kata-kata yang kurang bagus dan itu dianggap melanggar perjanjian, walletnya juga hilang. Nah jadi teman-teman, saya baru sadar memang bahwa wallet Telegram ini kenapa sangat rentan ya. Ketika Telegram teman-teman nanti ada yang hack, Telegram teman-teman nanti ada yang report, itu otomatis wallet teman-teman tidak bisa digunakan. Nah sungguh sayang sekali, padahal memang dulu kenapa saya gunakan wallet Telegram itu karena praktis. Ketika misalkan mau kirim duit ke teman tinggal send aja by chat kayak di WA dan sebagainya. Nah ini malah dengan kemudahan itu kita malah dianggap melanggar perjanjian ya kan. Saya juga bingung teman-teman, padahal kenapa orang suka dengan wallet Telegram yang biar memudahkan orang untuk transfer satu sama lain ya, tapi justru itu adalah pelanggaran. Saya jadi agak heran gitu ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau teman-teman yang sudah terlanjur punya wallet Telegram dan nanti ketika misalkan Hamster Combat listing belum, prokirain dan sebagainya, itu bagaimana? Jadi wallet Telegram ini sangat rawan, apalagi kalau misalkan teman-teman terjadi sedikit aja permasalahan, kita bingung karena dia nggak punya customer service yang kita bisa langsung chat langsung gitu teman-teman. Jadi kita harus perantara bot, terus kemudian entah dibalasnya kapan kapas gitu ya, nggak bisa intens gitu teman-teman. Nah bagaimana kalau misalkan teman-teman yang hanya punya wallet Telegram ya? Kalau menurutku ya, kalau teman-teman misalkan siap dengan resiko kerentanan yang tadi ya silakan teman-teman menggunakan wallet Telegram. Tapi kalau saya teman-teman untuk saat ini setiap airdrop itu sekarang sehubungkan dengan wallet Ton ya, wallet Ton. Tapi kalau misalkan nanti wallet asing ini sudah bisa digunakan ya mungkin ya pasti ya, bukan mungkin ya, saya akan pindahkan ke wallet yang ini teman-teman, wallet yang tersedia ini. Jadi kalau misalkan ada pilihan asing seperti ini ya saranku teman-teman pakai exchange ya, terutama di OKX ya, karena OKX itu biasanya hampir semua airdrop yang menggunakan asing itu biasanya menggunakan OKX. Kalau misalkan kedua ini nggak tersedia, yang tersedia misalkan hanya dompet-dompet aja ya teman-teman, saranku menggunakan Ton ya. Nah kalau Ton ini misalkan anggap Telegram teman-teman itu hilang gitu ya, diblokir atau di lock, jadi teman-teman tetap bisa menggunakan walletnya Ton, karena Ton itu sebenarnya satu tapi terpisah. Kalau di wallet Telegram dia berubah menjadi Tonsfest, tapi kalau misalkan di luar wallet Telegram dia tetap bisa digunakan menggunakan aplikasi Tonkeeper. Jadi kesimpulannya teman-teman yang menggunakan wallet Telegram, mulai dari sekarang kalau misalkan ngechat di grup atau ngechat di mana, jaga aja sikap, jangan sampai nanti anggota-anggota yang ada di grup itu report akunnya teman-teman. Ketika akun teman-teman itu dibekukan ya otomatis wallet juga dibekukan, dan kita nggak bisa menjamin kalau aset teman-teman itu kembali atau tidak, karena sampai hari ini saya sudah berusaha sebisa mungkin teman-teman dan belum juga dapat respon, belum juga terjadi pemulihan terhadap wallet dompet saya. Jadi cukup sekian teman-teman, semoga video ini dapat mencerahkan kita semua. Karena jangan sampai teman-teman nanti capek-capek ternyata hanya kesalahan sedikit, malah aset yang sudah kita dapatkan dari airdrop atau dari manapun atau mungkin dari investasi atau staking malah teman-teman jadi zonk ya. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.